Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala idul fitri diyafatan lil sha'imin wal muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu rahmatan lil alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimi farhatani, farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'a rabbih. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan kepada kita semua berbagai macam kenikmatan, baik itu nikmat iman, Islam dan kesehatan, sehingga pada sore hari ini kita dapat dipertemukan dalam rangka silaturahmi dan iftar bersama di Min1 Kota Bandung ini. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpah kepada panutan kita semua, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah, oh jamaah, sahabat bapak nges capek, nges gerah-gerah sorangan aja. Lanjut. Lamun tos rada cakep karena iftar bejaan disililatin. Hadirin yang berbahagia, yang pertama saya apresiasi kepada rekan-rekan Min1 Kota Bandung ini diisi oleh stakeholder yang betul-betul mumpuni dan memiliki karakter masing-masing. Tadi yang membacakan ayat suci Al-Quran, Pak Nurul begitu hebat, nggak kalah dengan koli-koli ternama. Ketika saya mendengar prakata dari perwakilan guru, nggak kalah sama Mamah Denda, sama Mamah Denda sekolah pisan, nggak kalah. Kemudian Bu Imas, Ibu Mas Turoh, saya sangat benci kalau ada acara masih TNW belum tapi bertukar kadang pun. Tapi hiji waktu saya sangat membutuhkan. Coba kalau kita semua nggak ada beliau, nggak ada makanan bukber gini, nggak akan jadi. Betul? Tepuk tangan buat kita. Kita manai buka bersama ini melalui tausiah, yaitu membuat generasi dan pribadi yang Qur'ani. Pribadi yang apa? Qur'ani. Al-Quran bagi umat Islam sebagai pedoman hidup, pegangan hidup, jalur yang harus dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Maka melalui Al-Quran itu pula ibadah saum, pelaksanaan bulan Ramadan yang sekarang sedang kita lakukan ini pada tahun 1445 Hijrah ini harus berstandar kepada Al-Quran. Yang pertama, kita dapat melaksanakan ibadah saum sementara orang-orang yang di sana banyak yang tidak berpuasa. Bahkan kita ini menjadi mujahid-mujahid besar di alam dunia ini karena sudah mampu mengarahkan, mempertahankan generasi muda, para peserta didik kurang lebih 700 mampu melaksanakan ibadah saum.
maka mudah-mudahan kita termasuk mujahid fi sabilillah. Amin. Ibadah sahur tidak terstandarisasi kriteria anak sudah besar, dewasa atau kecil. Bahkan sebaliknya, begitu banyak anak usia 8 tahun bisa melaksanakan ibadah sahur. Loba kolot mutu bisa sahur. Terus deh. Terus sakit rokok geus namimiti ngebul di jalan geus teh. Kenapa? Keimanan yang menentukan. Di samping itu hadirin yang berbahagia, baginda Rasul setelah melaksanakan Idul Fitri kemudian kembali ke rumahnya. Di tengah jalan ada seorang anak perempuan kecil kurang lebih usia 10 tahun. Dia berjalan sambil menangis. Badannya lunglai, dia menangis. Ditanya, "Nah, kenapa Anda menangis?" "Saya menangis karena tidak seperti banyak orang. Saya sudah tidak punya ayah. Ibu saya sudah menikah lagi. Saya tidak bisa mengadu kepada ayah. Saya tidak bisa menyelenggarakan dan merayakan Idul Fitri seperti orang-orang lain, dipeluk sama ayah, bercengkrama dengan keluarga." Anak itu sambil nangis terus. Apa kata baginda Rasul? Nah, bolehkah aku ini sebagai ayahmu? Dan Siti Aisyah adalah ibumu. Ali bin Abi Thalib adalah pamanmu atau kakakmu. Hasan dan Husain pun adalah anak-anak darimu. Lantas anak itu bergemetar. Oh, ini Rasulullah. Memegang pundak baginda Rasul. Si anak itu dibawa oleh baginda Rasul ke rumahnya, suruh mandi, diberikan pakaian yang terbaik. Setelah waktu makan yang lainnya, bersama-sama makan, anak itu kembali riang. Nah, saya juga terinspirasi bahwa tidak semua guru diperlakukan dengan baik. Tidak semua orang-orang yang keluar pesantren diperlakukan dengan istimewa. Bahkan ada sekeluarga mengatakan, "Saya tidak mau memiliki menantu keluaran dari pesantren." Santri mas santri dulu. Saya masih terngiang, tapi orang mitohan lagi lain. Berbaulah terjadi. Mudah-mudahan mereka tetap opini. Sehingga banyak orang yang tidak mau jadi guru. Apalagi honornya ketika saya keluar dari PGA tahun 87, kemudian PMDK ke UI, honor itu cuma Rp25.000. Bayangkan. Mau apa? Dari Rp25.000. Pada nggak mau jadi guru. Padahal di dalam keterangan sebuah hadis baginda Rasul, "Akrimu hamlatal Quran. Paman akramakum faqad akramani, wa man akramani faqad akramallah." Muliakan oleh kalian semua manusia pengajar-pengajar ilmu agama. Barang siapa yang telah memuliakan mereka, maka sesungguhnya mereka telah memuliakanku. Dan barang siapa yang memuliakanku, maka akan bersama-sama di surga Allah. Amin. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Maka saya memandang rekan-rekan adalah mujahid-mujahid dalam dunia ini yang mampu membawa peserta didik, para santri kepada jalan yang benar, maka perlu mendapatkan santunan. Salah satunya adalah inilah bingkisan yang tadinya saya tidak tahu dari mana asalnya. Tetapi ternyata saya sungguh bahagia dan mengucapkan kabar ini ketika memiliki progres didampingi oleh guru-guru yang handal dina waktu nama ayah. Saya tidak pernah mengatakan enggak ada biaya. Betul nggak? Betul nggak? Laras ya Pak? Laras Bu?
Saya nggak pernah mengatakan nggak ada biaya. Dan ternyata pada waktu itu belum tahu dari mana, sekarang sudah ada. Karena selain dipisan berat ya biasa. Ayah duitan kan? Tapi mas saya alhamdulillah. Komite kabar gitu. Misi. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya umat Nabi Muhammad yang pandai bersyukur. Ibu, di jalan mana cek? Terang tuh, Bank BJB jam 10 geus teu aya duitan di ATM. Bank Mandiri jam 4 sudah tidak ada uang, habis diserbu orang-orang mengambil ATM. Di Bank Mega apalagi jam 8 sudah habis balik. Di sana sini sudah. Ngantri ada sampai kurang lebih 20 meter. Pas sudah nyampe di ATM, sudah dibuka, ternyata bukan saja uangnya habis, tetapi transferannya juga dari orang dan lembaga tempat kerja belum nyampe. Itu kelihatan bisa. Mimiti nama ada sunangan Bapak Mimiti. Ayo pas kesini, pintu bakongnya gitu, sama-sama belajar terus. Akhirnya ngantri ngeus lila, ngeus panjang, pas muka ATM, oh siap. Ibu-ibu guru di dia ayah kayaknya oh siap. Ayah, kade ulah tersyukur karena itu. THR kemarin di pemerintah cair, kemarin gaji kaki lunas. Kalau anak tinggi dia tuh, kalau di Mandiri itu di Peri. Oh, salah itu. Nah, di samping itu sebagai rasa syukur kita hadir berbagi ya. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Kita punya progres termasuk kerjasama dengan pemerintah bahwa di tahun 2024 mudah-mudahan guru-guru honor di Min 1 Kota Bandung terkikis habis, tidak ada lagi guru honor. Artinya apa? Dulu begitu gelisah, kenapa? Pak Haji tuh aku maaf di honorer di 2004 mah nggak ada guru honorer. Iya, lain itu ayah guru honorernya diangkat. Nah, sekarang kabar gembira, mudah-mudahan Bapak dan Ibu atau smoothing walaupun cuma selentingan ya. Ketika di Yogyakarta Direktur KSKK berbicara, mereka yang pernah ikut uji kompetensi P3K tahap keberapa maka akan otomatis ditempatkan. Bingah Ibu, ngan hanjakal ayat 2 nu dipecelkeun. Itu rencananya, tapi kalian ulah-ulah. Udah Bapak lain pan RB lain, pan RB. Bu Ulfa wayana kamen hiji di Ciborera, MTS buaan wayana KMTSN 2 udah deketin buaan. Harganya cakep. Ibu eta petitin anu nyebutkeun Bapak abi mah geus kolot mampukin diangkat, atos diangkat. Terus katingali kaca nikmat. Tinggalian atuh ieu. Patri. Jana gune gede. Perang jasa belajar mana jana gune? Alhamdulillahnya. Luar biasa lagi jana. Itu terobosan besar Min 1 Kota Bandung. Belum keluar ijazah sudah sinang ini. Saya bertemu dengan ketua jurusan PAI Pak Anas, Pak Haji, aduh kita budak mesti ya cicing ekonomi gitu ya. Warna beres ya. Alhamdulillah berkat bantuan semuanya Pak Jenderal pun terangkat tahun ini. Jadi anu ganggu orang kali istri pada melungin nanti Bapak Jenderal atau lagu-lagu di ulah tinggali Bapak yang itu jauh tinggali ke Bapak ya. Nah ceramahnya kan ini oke. Lanjut. Jadi bagaimana kita mengkondisikan diri jiwa raga ini berdasarkan Quran.
Tadi telah disebutkan bahwa ibadah saum karena keimanan. Dan saya juga berharap bahwa kita ini memiliki badan, memiliki ruh dan lain sebagainya harus berdasarkan Al-Quran. Salah satunya adalah di bulan Ramadan ini ada waktu mustajab yang disia-siakan oleh kita semua. Jamaah. Oh jamaah. Apa waktu yang disia-siakan itu? Yaitu waktu menjelang iftar. Sampai-sampai di jalan raya itu macet. Sekarang ini bukan jalan raya saja macet. Dari Katapang ke SD Junti ada pasar di situ. Mau masuk ke perumahan Padang Indah macetnya luar biasa. Saya datang berangkat jam 2 dari sini itu bisa sampai macet. Padahal ketika menjelang iftar itu berkumpul di rumah, makanan minuman sudah disiapkan, waktunya berdoa pimpin oleh kepala keluarga itu seorang ayah. Dia mau bernyengkan itu bernyengkan itu. Maka sia-sialah orang yang berpuasa tidak mampu memanfaatkan waktu. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki dan menyampaikan sumpah dengan waktu ini. Ketika pagi hari Allah bersumpah dengan waktu wadduha, demi waktu matahari naik seperti. Terus berjalan waktu, datanglah kepada siang hari, Allah bersumpah dengan firman-Nya. Aisyah bahasa Arabnya wan nahari idza, demi waktu siang. Kemudian setelah siang masuklah ke dalam waktu petang atau sore. Allah pun bersumpah dengan firman-Nya wal asri. Udah sore masuklah ke keadaan malam. Maka Allah pun bersumpah dengan wal laili, bersumpah. Kenapa kita biarkan begitu saja? Bukankah kita nanti di akhirat akan ditanya waktumu dipakai apa? Lagi, waktumu dipakai. Kita muhasabah sedikit. Selamat petang Bu Levi, selamat datang di BIN 1 Kota Bandung. Silakan datang. Asal mungkin orang lain deh. Silakan disilakan ya. Lanjut aja baginya tengah kamu Kak. Dan pakai cat. Bacaan Pak ini bisa lihat ini. Sebab kayak ya simbolis, kemudian makan-makan, buku sabaha, acara bebas. Lanjut, oke kemana kita? Wallahi. Kita banyak membuang-buangkan waktu, padahal waktu itu sangat berharga. Dan nanti akan ditanya di akhirat oleh Allah tentang waktu dipakai untuk apa. Oleh sebab itu, mari kita muhasabah. Sehari semalam di Katapang Paledang 24 jam. Hari ini ujung baru 24 jam. Sehari berarti uang kesan negaranya. Saya Indonesia sami gitu ya. Ayeuna teh benten ieu. Sabab naon lamun di dieu angkat kahujanan di Paledang udah kehujanan. Pasti baju itu geus keureun. Sigana langitna beda. Muhasabah 24 jam. Lamun urang ayeuna di bulan puasa. Sholat 5 waktu kali 5 menit, biasanya 3 menit, ayeuna mah rada ya tumaninahan, rada salsean jadi 5 menit, berarti 25 menit. Baca Quran, terus tamat Al-Quran hotam tacan. Sabara balikan hatam. Sahan surat ieu apa dihaungkeun? Sama minggu pasangan, akhirnya waktuna rek timbalkan gitu kan. Ayo geus dina waktu mah leuweus teh mah gangguan itu mah gangguan ieu mah aya tugas di sekolah bawa ka imah di imah bapak dua kagak wae bapana kagak wae bawa dia ka sekolah di sekolah loba bawa dia eta tugas geus lecet ku saeunaon
dibawa ke sekolah kayu ke sekolah sehingga setrika bolak balik. Lalu jangan dipakai ibadah tadarus, dipakai untuk kajian dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Begitu hebat di bulan Ramadan 35 menit ya. Berarti 35 tambah 25 1 jam. Masih banyak Pak. 24 jam dicanak 1 jam berarti 21 jam dikemanakan. Ada juga orang yang bertahan melaksanakan ibadah saum tetapi tidak merasa berdosa meninggalkan sholat. Ada ulang balik di mall, ulang balik di pekerjaan, mencari sholat, dan masih kena banyak nyokot itu nyokot itu. Tolong prioritaskan kewajiban kita terhadap Allah yaitu sholat. Awal ma yuhasabu 'ala al-'abdi yaumal qiyamah as-shalah. Pertama kali nanti ditanya di akhirat oleh Allah kepada kita semua tentang sholat. Dalam rangka pengamalan bagaimana ruhaninya kita harus berdasarkan Al-Quran, maka ibu-ibu pun harus ridho dan ikhlas seandainya bapaknya ingin memadu. Tenang, beda sih mungkin mau protes. Tapi ayat Quran tenang Cobain aja lah, cobain dulu kata ibu, cobain. Kalau suami memiliki istri cuma satu, itu adalah golongan orang-orang yang Allah takdiru tidak bisa berlaku adil. Tidak bisa berlaku adil. Saya kawani. Cici gula sok berubah sampai sekarang. Bahkan di grup Libados, nah ya, grup Libados, nah. Masnya teh lain dua tapi dua-dua. Isal ila lugatan Allah di bawah itu. Lianna dua mah Ismail. Dua mah suamina Pak bukan dua Ismail. Damas nama dua. Wasulasa bukan tiga, tiga mah salah satu, salah sama tilu-tilu. Waruba dan empat-empat. Cik kaidah mah wa disitu bimakna ao atau guru Libados mah bimakna tajdid tambah. Masna dua-dua, opatnya wasulasa wa dan salasa tilu-tilu genep jadi saberapa? Waruba opat-opat seberapa? Jadi opat genep 8 jadi seberapa? 18. Siapa komite bukan? Seorang laki-laki dinilai baik dan tidaknya bagaimana dia cara berdirinya. Maka saya pun tidak akan dulu ikuti terus karena khawatir dikelompokkan kepada orang ahli sujud dulu. Nah, hati agak sari dengan hatinya. Iwal bayangan nanti. Kemana tadi? Sujud. Pas sujud saja. Sujud. Jadi 18. Ternyata apa saya? Ternyata dari yang 1 sampai ada yang 4 ada yang mendapatkan kebahagiaan seperti duduk dan berada di istana dan dia merasa seperti Arjuna. Tetapi yang tidak berhasil, dia seakan-akan hidup di sebuah tempat narapidana yaitu tahanan. Jadi namun berhasil seperti ada di istana, namun tidak berhasil sehingga di penjara. Maka suatu waktu ada seorang kiai ta'ala dihisab dari mulai manrobuka terus ketika sampai kepada harta benda min aina ila aina. Eta kiai hebat jawabannya, termasuk profesinya sebagai pendakwah hebat ya. Kiai udkhul ila jannah
silakan Kiai masuklah ke dalam surga. Satu langkah lagi kaki melangkah ke surga, kata malaikat Jibril, Kiai stop, put fi hadin makan, stop dulu di sini. Limada malaikat? Ada apa malaikat? Ana wahid soalan, ada satu lagi pertanyaan kepada Anda. Pak Kiai, istrinya berapa? Satu. Kenapa Anda istrinya satu? Hartanya banyak, dia pegawai lagi banyak pendapatan. Saya karena takut istri saya galak. Apa gerangan yang terjadi? Kiai tidak boleh masuk ke surga, masuk ke dalam neraka. Coba bayangkan. Di alam dunia terboga pemajikan lebih hiji, di akhirat masuk neraka. Nah itu dipilih gitu Pak. Wala tahsauna wahsauni cek Allah, janganlah kau pernah takut kepada sesama manusia, takutlah hanya kepada Allah Subhanahu. Pak Wahyudin di dia mah mun kamari can wani di dia mah didukung. Tidak kami di sini didukung. Memaknai Ramadan dengan mengkondisikan diri hidup berquran. Tapi kade nalika orang berumah tangga boga pemajikan 18 seperti tadi tidak berhasil seperti hidup di penjara, akhirnya apa? Gantung diri, bunuh diri. Punya anggapan bahwa bunuh diri, mati itu adalah akhir segala-galanya. Islam itu tidak seperti itu. Justru kematian adalah awal segala-galanya. Kenapa awal segala-galanya? Manusia mati itu sebetulnya pindah dari alam dunia ke dalam alam akhirat. Saya ada di ujung Berung ini, saya pindah ke Jakarta. Ayah di ujung Berung. Pak, oh Jakarta ayah. Dan itulah orang yang mati. Dan yang lebih dasarnya lagi, orang yang mati itu seperti orang yang nonton televisi. Tahu yang siaran dilihat oleh kita, mendengarkan oleh kita, tetapi yang di dalam televisi tidak pernah mendengar, walaupun dia tidak pernah menyaksikan orang yang menontonnya. Itulah kehidupan di akhirat. Ada dinding pemisah, ada dinding pemisah. Maka orang tua kita yang mati itu sebetulnya tahu aktivitas kita yang masih hidup. Apakah keluarganya berdoa atau tidak? Apa keluarganya dalam keadaan baik-baik saja atau tidak? Itu tahu semua. Nah, kenapa dikatakan bahwa kematian itu awal dari segala-galanya? Maka pada waktu itu pula Allah akan mengaudit kehidupan manusia di alam dunia. Lamun satu kota Bandung punya anggaran dari IPA dari pemerintah sekian, kemudian diaudit, nanti kita mati langsung pengauditnya juga Allah Subhanahu. Langsung yang mengauditnya juga malaikat, yaitu wa ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun. Tapi tidak ada selangkah jalan kita, satu ucap kata kita yang terlepas dari catatan malaikat raqib dan atid. Nah, di alam akhirat nanti yang ada di barjiyah itu apa yang kita lakukan yang baik dan yang benar itu kelihatan semua. Coba kalau di sini ada yang kesalahan mati, datang polisi. Apakah polisi bertanya, hei kamu yang mati, siapa nama kamu? Siapa yang menusuk Anda? Kenapa ada mobil? Pasti yang bertanya itu kepada yang itu. Maka kenapa yang mati itu dikatakan itu? Karena masa malaikat bodoh nanya ke kanu baik ke rohani gitu. Maka malaikat bertanya kepada orang yang hidup, hidupnya di alam barziyah. Yang terakhir kita berbagi. Marilah melalui momentum ibadah Ramadan menjelang Idul Fitri ini, kita harus menjadikan pendidikan dalam waktu 11 bulan di luar bulan Ramadan. Itulah ciri makbul atau tidaknya
orang yang beribadah kepada Allah. Sekarang kita mampu sabar menahan diri sesuatu yang halal, kolot halal, cireng halal, dan encan waktu disimpan. Pamajikan gelis baheno nelpon encan waktu nama, encan waktu maghrib mah teu meunang. Kenapa? Ibadah saum melatih kesabaran dan kedisiplinan kepada Allah Subhanahu. Semoga ibadah saum yang kita lakukan ini mampu bukan mengharapkan surga, tetapi dirindukan surga Allah Subhanahu. Semoga pertemuan ini nanti akan ditindaklanjuti, bertemu dan berkumpul di akhirat nanti, mendapatkan rahman dan rahim Allah, mendapatkan syafaat baginda Rasul Nabi besar Muhammad SAW, kemudian kita dimasukkan ke dalam mujahid pendidikan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Semoga apa yang diberikan pelayanan dari pihak pengelola dan pengembang Binsa Kota Bandung kepada bapak-bapak ini sebagai motivasi dan stimulus untuk Anda berbuat lebih baik lagi di Binsa Kota Bandung. Sebagai salah satu motivasi dan perbandingan, Pak Ketua Komite telah ngamati anu di tukar guling di Bandung Kakuningan, di Garut Bandung, Pak Dikri. Beberapa hari ke belakang saya bertemu di Kemenang, dia hampir menangis. Pas kita yang gitu, nah di Kuningan mah ya, dia gaji harga dipotong 100 ke kepala sekolah. Akhirnya dia sok dipotong ke babataran. Cingsan pernah dipotong. Bisa. Alhamdulillah, mudah-mudahan jadi kebaikan kita semua. Potong arisan. Allahumma fi ila pamidali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.